Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih rekan-rekan media cetak dan elektronik yang saya hormati. Saya sungguh prihatin ya. Saya sungguh prihatin kok bisa-bisanya ini buat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pak. Yang Bapak sekarang sedang menegakkan hukum untuk Indonesia diperbaiki lebih baik. Ya, ini ada fakta hukum di persidangan bisa dinafikan oleh jaksa penuntut umum. Ya Bu Ida ya, saya dengarin dari satu-satu. Pertama, ada 2 orang yang melakukan hubungan badan. Betul nggak Bu Ida? Iya. Betul. Ya, betul ya tim pengacara semua ya. Sudah fakta. 2 orang melakukan hubungan badan di apartemen Moi Kelapa Gading. Satu mengatakan suka sama suka. Itu Hotman bilang suka sama suka. Benar Rahmat? Benar semua ya? Iya. Nah, ini kita buka nih baru Bapak Presiden lihat nih. Dengan Jaksa Agung dan Bapak Ketua Mahkamah Agung. Ya. Hotman mengatakan suka sama suka. Dan dia menyampaikan ketika check-in di Moi Kelapa Gading, dia mengatakan kecewa karena buah dada Iklim Hakim keras, tidak sesuai dengan aslinya. Benar? Benar tidak? Benar ya? Itu Hotman. Dan saya tanya, apakah itu dalam rangka apa? Dia bilang kami pacaran. Benar kan? Ketika kita periksa si Iklim Hakim, si perempuan yang memberikan kuasa kepada saya sebagai seorang pengacara, menjalankan kuasa, Iklim Hakim mengatakan bahwa benar ada pelecehan terhadap dia dengan bahasa sesuatu yang sudah dia sampaikan di Kementerian PPA. Benar? Benar. Dan di Kementerian PPA Ibu Ica Margaret Robin sudah mengakui bahwa Iklim Hakim mengalami pelecehan seksual hubungan badan sekali di apartemen Moi. Dituduhi oleh Hotman Paris. Yang kedua 2 kali dalam mobil. Ditarik bajunya, koyak, beranya. Dan Hotman nyusui di situ. Benar enggak? Betul. Benar tidak? Ya. Kemudian Hotman Paris juga meraba-raba kemaluannya di klub. 4 kali pengakuan ini dijelaskan di persidangan. Benar tidak, Bu Ida? Benar enggak? Dan ada bahasa apa? Jilat-jilat. Jilat-jilat. Jilat-jilat apa maksudnya, Bu? Vagina. Ini 2 orang yang sedang melakukan tindakan. Si perempuan Iklim Hakim datang kepada seorang Rasman, mengatakan dilecehkan, diberikan chattingan, ada ML yuk tiap hari, jilatanku tidak ada 2-nya, rugi putus dari aku. Buka dadamu, buka pahamu. Ini kok Iklim Hakim dituntut 6 bulan 100 juta denda atau subsidi dari 2 bulan, sedangkan Rasman dituntut 2 tahun denda 200 juta. Iklimah mengatakan saya tidak suka diperlakukan Hotman oleh begitu, karena itu dia mengundurkan diri. Benar tidak? Betul. Apa ini hukum ini Pak Prabowo? Apakah Hotman bisa mempermainkan hukum? Apakah saya melawan negara? Kalau melawan Hotman dianggap sebagai musuh negara, baik, saya akan taat buat Hotman. Saya akan angkat tangan. Tapi saya tahu bahwa Hotman bukan segala-galanya. Karena itu, kalian bisa penjarakan fisik saya, tapi pikiran dan perlawanan jiwa saya jangan pernah mati sampai saya meninggal dunia dan di akhirat. Jadi ini bobrok. Bagaimana ceritanya? Saya pasangnya sama, turut serta. Siapa pelaku utama? Saya dapat chattingan. Masa dikatakan bahwa saya menuduh? Kalimat saya menduga. Karena itu maka kami minta agar Bapak Jaksa Agung udah pengawasan, Bapak Jaksa Agung untuk memanggil jaksa-jaksa ini.
Saya dapat informasi mulai dari 2 hari yang lalu saya keliling. Saya dapat informasi semua bilang Hotman sudah ke sana kemari. Hotman banyak duitnya gini-gini. Apa ini? Apa boleh diatur-atur hukum ini? Apa boleh cara kita begini? Ini penegakan hukum yang benar. Jangan dibelok-belok. Jadi kalau bagi saya tidak ada masalah dengan persoalan ini. Tapi ketika lawyer diperlakukan begini, imunitas kita tidak dihargai sedikit pun, maka siap-siap lawyer lain akan mengalami hal yang sama. Jadi itu pesan saya kepada rekan-rekan media. Kami akan buat pledoi. Pledoi ini akan saya ungkap semuanya, ya Mad ya. Akan kita buat terang bahwa ada di sini pelecehan seksual, ada hubungan yang tidak suka sama suka. Kalau Iklim Hakim bilang dia dilecehkan, Hotman bilang suka sama suka, lalu apa namanya itu? 2 orang ini yang sudah melakukan hubungan badan, kok ke saya yang diberatkan? Dia minta tolong ke saya. Terus apakah preskon salah? Hotman juga preskon. Saya baca beberapa hari yang lalu di Instagram dia, undangan preskon, dugaan pelecehan seksual oleh pendeta. Sama dengan yang saya lakukan. Kenapa seperti ini harus diungkap? Kok seolah-olah saya salah? Saya tidak takut dengan tuntutan ini. Tapi saya kecewa kok penegak hukum seperti ini. Itu saja. Silakan, Mat. Buka aja, Pak Rihan ya. Dari segala tuntutan hukum. Itu aja yang jadi kami harapkan untuk nanti putusan nanti ke depan. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan. Baik, sebentar ya. Tadi malam saya sebenarnya sudah dapat info ini. Keluarga saya sudah tanya saya. Saya santai. Bahkan saya sudah dapat info juga bahwa Iklim Hakim itu dituntut 6 bulan, nanti juga hukuman percobaan. Yang ke saya nanti akan jatuh lah, kira-kira begitulah. Sudah tahu saya. Benar. Prediksi saya. Nah, jadi kalau memang melawan Hotman dianggap sebagai musuh negara, mari kita angkat tangan sama Hotman semua. Tapi kalau Hotman masih equality before the law diperlakukan, saya tidak akan pernah mundur menghadapi dia. Saya sudah berani memfaktakan bahwa ada perbuatan itu. Yang disebut sesuatu itu karena dia ketakutan, betul kan? Ya. Tapi ketika kita ngomong kan saya tanya langsung. Dan kemudian Ibu Ica menjelaskan, ya Mak, ya? Bahwa dalam mobil itu benar nyusui, benar nggak Pak? Betul. Betul ya? Dolin ada. Dia trauma. Kemudian di apartemen ditiduri, benar kan? Lalu kemudian di klub. Apa ini? Orang yang berzina bisa dianggap ringan. Orang yang membela karena merasa dizinai dihukum berat. Masya Allah, luar biasa. Saya kira ini menjadi potret yang harus kita pelajari dan kita dalami apakah ini akan lebih baik buat Indonesia atau tidak. Pak Prabowo tolong turun tangan Pak untuk mengurusi ini. Apalagi Hotman selalu bilang Pak Prabowo tuh mantan klien saya, ini. Saya udah bilang berkali-kali 2015 pun saya bersama dengan Bapak Prabowo. Tapi nggak ada urusan ini. Sebenarnya tapi karena dibelok-belok ke sana kemari, oke. Kita ingin tes bagaimana pemimpin negara berani tidak untuk meminta agar hukum ditegakkan dengan benar pada semua kalangan, bukan saja kasus korupsi. Kita juga minta agar hakim bertindak adil. Saya kira itu. Silakan Bu Ida. Assalamualaikum. Hari ini kami sebenarnya kaget. Tahun 2014 ketika Bapak dengan Prabowo Hatta, saya memilih Bapak, mendukung Bapak, menginginkan Bapak sebagai presiden. Dan akhirnya di periode ini Bapak terpilih. Saya sangat bersyukur. Di kala itu saya ikut ribut dengan pendukung Pak Jokowi pada saat itu. Pak, saya seorang istri juga sebagai selalu mendampingi suami saya, mendampingi klien-kliennya, termasuk Putri Iklim Hakim ini Pak. Saya tahu betul bagaimana dia pertama datang ke kantor kami Pak. Sampai dia ingin bunuh diri. Saya yang menenangkannya. Ini sangat tidak adil Pak. Kenapa saya meminta Pak Presiden, Pak Prabowo? Karena Hotman selalu
membawa nama Bapak. Bahkan di persidangan juga Pak, di depan jaksa, di depan hakim-hakim, dia mengatakan saya dekat dengan Prabowo. Prabowo datang ke pesta anak saya, dia duduk berjam-jam menemani saya. Katanya Pak, seolah-olah dia memframing dirinya, dia kuat karena didampingi oleh Pak Prabowo. Pak, di persidangan sudah semua bukti kami serahkan Pak. Tolong Pak, suami saya tidak bersalah. Kalau suami saya bersalah, saya ikhlas. Suami saya bukan korupsi, bukan pembunuh, bukan pemerkosa. Semua sudah terbukti Pak. Ada apa ini? Bahkan saya mendengar kemarin ada atensi dari Kejagung untuk kasus ini Pak. Tolonglah Pak, hanya pengacara dibeginikan Pak, apalagi di bawah. Bapak selalu mengadang-adangkan hukum ditegak adilkan. Tidak ada, tapi hari ini Pak diabaikan Pak. Luar biasa Pak Prabowo, tolong Pak Prabowo, tolong. Suami saya tidak bersalah, tidak bersalah. Tolong Pak. Kita mereka Pak, baik di Kebareskrim juga di sini Pak. Allah mendengar orang yang zalim, demi Allah akan kena azabnya. Saya yakin itu. Terima kasih.